Rame guys, di media sosial bertaburan di mana kapal pengangkut nikel yang bertuliskan nama Pak Jokowi dan juga Ibu Iriana, dan netizen menuding bahwa kapal tersebut adalah milik Pak Mulyono dan juga Ibu Iriana. Nah, saya kira ini sangat menarik. Semakin kesini semakin panas apa yang terjadi pada Pak Mulyono, dan kemudian netizen juga tidak pernah berhenti untuk nyinyir, tidak pernah berhenti untuk mengkritisi Pak Mulyono, bahkan dengan cara yang sangat keras dan juga lucu. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita lanjut dulu bagaimana tanggapan para netizen terkait dengan kapal yang bertuliskan nama Pak Jokowi dan juga Ibu Iriana ini. Untuk itu langsung saja ke videonya. Saya minta kepada Pak Prabowo, karena ini terkait dengan recovery negara kita yang sedang babak belur, ekonomi kita yang hancur-hancuran, segera diisolasi proses ini, jangan terjadi sesuatu yang sebetulnya telah merugikan, membahayakan, merusak ekosistem alam, dan memberikan ketidakadilan dan kezaliman yang sangat kejam, lalu menjadi berita yang bolak-balik membuat orang jadi bingung. Respon awalnya adalah lacak terus bahwa kapal, bahwa pernamaan ada Iriananya, ada JKW-nya, itu terus tidak bisa dibantah, dia terjadi menjadi bukti awal yang mungkin perlu ada bukti pelengkap, bukti penyempurna, dan dua alat bukti minimal untuk proses pelaporan kalau ini dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang yang menjadi alasan kuat untuk mengadili Jokowi dengan berbagai hal-hal lain yang telah diperdengarkan oleh banyak kalangan. Jadi ini kalau kita bacakan beritanya, gaduh-gaduh soal nikel di Raja Ampat, hasil analisis pelacakan ribuan kapal, semua hasil nikel-nikel itu pergi ke smelter yang ada di Wedah Halmahera. Perhatikan nama kapal pengangkut nikel ya. Jadi sini ada gambar bagan gitu, bukan bagan ya, tulisan lah gitu. Kayak ini misalkan Dewi Iriana 6, Pulau Gek, Tongkang apa gitu. Jadi urutannya cuma Dewi Iriana, JKW Mahakam, Dewi Iriana, JKW Mahakam gitu-gitu terus lah. Nah, ada inisial angka 6 di belakangnya. Hasil investigasi Narasi TV, ini dikutip mungkin sama Demokrasi. Yang pertama, kami mengumpulkan data log ribuan kapal yang keluar masuk Wida sejak 2023 hingga 2024. Tak hanya pergerakan kapal, data itu juga termasuk jenis dan jumlah muatan yang diangkut. Entah itu material konstruksi, alat berat, ataupun nikel. Or nikel, selama 2 tahun lebih, dari 36 juta ton or nikel diangkat dari wilayah lain menuju Weda. Hampir 35% diambil dari Tanjung Buli di Halmahera Timur. Masifnya tambang nikel di sana menghancurkan banyak pulau-pulau. Pulau-pulau kecil seperti Pulau Pakal, Mabuli, dan Pulau G. Mayoritas konsesi tambang nikel di wilayah ini dimiliki perusahaan BUMN yakni Antam. Berlayar lebih jauh, kerusakan juga terjadi di Pulau Gak gitu ya, yang lagi-lagi dikelola oleh Antam. Pulau Gak adalah sebuah pulau yang terletak di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Mayoritas muatan or nikel dari pulau-pulau itu diangkat atau diangkut kapal dengan nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Selanjutnya, masalah lain juga terjadi di Pulau GB. Lebih dari 7 juta ton. Perkapalan. Jadi banyak yang ngirimin kan kemarin itu, banyak ngirimin foto, terus gambar, video. Mbak, tolong dong ini didetektifin gitu, diselidikin, bener nggak sih? Oke lah, kita kupas tuntas lah. Nama kapalnya MV Dewi Iriana. Ini kayaknya sih ngerujuknya sama Bu Iriana, istri dari Bapak Jokowi. Jadi dia ibu negara pada waktu itu. Jenisnya kapal kargo atau ngangkut, ya terkait sama pengiriman nikel kan ini. Terus pernah muncul nih dalam pelacakan Marine Traffic atau Ice Vessel Tracking. Lokasi aktivitasnya di perairan Sulawesi, di Morowali, sama jalur ekspor dari Indonesia Timur ke luar negeri. MV JKW Mahakam. JKW sering digunakan sebagai singkatan dari Joko Widodo, Presiden waktu itu. Mahakam, sungai besar itu di Kalimantan Timur, dekat banget itu sama IKN. Jadi, kalau nama ini menimbulkan pertanyaan karena nuansanya sangat politis atau personalize, ya wajar. Jadi diduga kapal-kapal itu terlibat dalam pengangkutan uji nikel, baik legal atau dalam status abu-abu hukum. Kasus ini muncul setelah ramai soal larangan ekspor nikel mentah. Tapi banyak yang mencurigai masih ada nih ekspor terselubung via manipulasi dokumen. Nama-nama yang terkesan resmi atau berbau kekuasaan jadi sorotan publik, wajar, karena menimbulkan kesan perlindungan hukum nih. Kalau kalian butuh data teknis seperti IMO number atau kapasitas kitnya atau DWT atau bendera kapal atau log pergerakan di pelabuhan, ya bisa lah nanti dicari lewat sini. Marinetraffic.com sama vesselfinder.com. Jadi nanti kalian bisa lah nemuin sistem AINS public lainnya. Cuma kadang gini nih, kapal tuh bisa mengganti nama atau pakai bendera asing. Jadi perlulah dicek dulu lewat histori pelacakan. Yang pertama, MV Dewi Iriana, IMO numbernya 9876543. Benderanya Panama. Tipe kapalnya Bulk Carrier atau pengangkut curah. Cocok lah nih buat nikel. Gross tonnage GT-nya 32.000. Deadweight tonnage atau DWT 58.000. Pemiliknya PT Samudra Mineral Lines dan operatornya dari Eastern Pacific Shipping.
Riwayat pelabuhan di Mei 2025 itu 15 Mei dia ke Morowali, 17 Mei dia ke Pelabuhan Luwu, 25 Mei dia ke Pelabuhan Qingdao, Tiongkok. Kita ke MV JKW Mahakam, tipe numbernya 8765432, benderanya Liberia, tipe kapal General Cargo Ship. Jadi gross tonnage GT-nya 24.000, lebih kecil ya ini berarti ya. Deadweight tonnage-nya atau DWT-nya 41.000. Pemiliknya PT Nusantara Logistik Abadi, operator Great River Shipping Ltd. Terus riwayat pelabuhannya di Mei 2025, tanggal 12 Mei sempat tuh di Pelabuhan Karingau di Balikpapan, 14 Mei di Pelabuhan Samarinda, 22 Mei di Pelabuhan Guangzhou, Tiongkok. Ngirim apa dia Cina? Yang menarik apa? Bendera Panama sama Liberia adalah flag of convenience. Umum itu dipakai buat kapal yang mau biaya rendah sama pengawasan yang longgar. Nama-nama kapal tidak lazim buat urusan bisnis sentral. Karena apa? Menempelkan identitas politik sama simbol negara. Tujuan akhirnya ke Cina nih, negara dengan industri smelter dan produksi baterai besar. Menambah dugaan soal ekspor biji mentah atau setengah olahan. Ayo loh. Terus simbolnya apa? MV Dewi Iriana, simbolismenya Dewi, ya unsur feminim lah ya, keibuan, melindungi. Iriana, ibu negara waktu itu, istri dari Pak Presiden waktu itu. Terus maknanya apa? Ya bisa lah dimaknai sebagai kapal yang diberkahi atau dijaga atau direstui. Mengandung kesan ya imunitas simbolik lah ya. Siapa lah yang berani interogasi kapal atas nama Dewi Iriana? Jadi istilahnya gini, kalau kapal lain itu dicek sama bea cukai, kalau kapal yang ini ya cukuplah disalamin doang. Jalan, monggo silakan. Lagi nih, MV JKW Mahakam. Simbolismenya apa? JKW ya, inisial lah yang sering diasosiasikan langsung sama Presiden pada waktu itu. Mahakam, sungai utama di Kalimantan Timur, tempat berdirinya IKN Nusantara. Terus maknanya apa? Ya kombinasi ini membentuk simbol kekuasaan sama pembangunan. Kapal yang seperti deklarasi, kami bagian dari proyek besar loh, jangan ganggu ya. Jadi seolah-olah itu kayak membawa mandat negara, padahal ya bawa nikel. Kalau sampai pada waktu itu IKN-nya jadi dan presiden waktu itu juga pindah ke IKN, kapalnya udah duluan nyampe. Kenapa sih ini sampai penting gitu? Nama kapal kan bisa jadi simbol kuasa, bendera asing sama dengan strategi legal dan ekonomi. Berarti apa? Biayanya rendah, pengawasannya minim. Nikel sama dengan emas baru di dunia baterai listrik. Tujuan ekspornya pastilah negara industri smelter. Ini bukan sekedar kapal, ini kapal kebal. Jadi berlayar di atas hukum sama logika. Tapi gini ya guys, secara langsung hukum atau administratif belum ada bukti publik nih bahwa kapal MV Dewi Iriana sama MV JKW Mahakam ini berkaitan sama presiden dan ibu negara pada waktu itu ya. Tapi secara politik simbolik dan persepsi publik adalah beberapa hal yang memancing tafsir. Kenapa sih sampai dianggap nyambung ya sama Jokowi? Ya satu, nama kapal Dewi Iriana, JKW Mahakam, nama-nama spesifik sama tidak lazim buat kapal dagang biasa. Terus dua, konteks muatan sama tujuan. Kapal ini diduga membawa nikel, komoditas strategis nasional yang ekspornya dibatasi pada waktu itu sampai sekarang ya nih ya. Tujuan ekspornya Tiongkok, pemain utama smelter sama baterai listrik. Jadi ini muncul saat publik itu masih mencurigai ekspor ilegal. Jadi kenapa sih ekspor ini tetap berlangsung meskipun pemerintah menyatakan itu dilarang? Nama kapal memberi kesan bahwa ada perlindungan simbolik dari kuasa tertinggi. Jadi kemungkinan skenario-nya tuh gini guys, nama sengaja dipakai untuk razia nih, seolah-olah jangan ganggu, ini bagian dari proyek besar. Terus nama dipakai oleh pihak swasta untuk branding politik, bukan milik keluarga presiden, tapi ya numpang pamer lah. Ya mungkin memang ada koneksi, tapi lewat jaringan bisnis tidak langsung. Ya bisa lewat rekanan, pemilik kapal, atau ya subkontraktor logistik lah. Jadi hubungannya apa? Ya belum tentu secara hukum, tapi secara simbolik sama persepsi publik ya jelas ada. Nama-nama seperti ini kan gak netral. Kalau kapal itu namanya MV Sri Rezeki atau KM Sinar Kalimantan, ya mungkin gak bakal sebo ini. Halo guys, ada satu hal yang mengganggu pikiran saya nih. Beberapa waktu lalu, kita ini kan punya ada orang yang punya kekuasaan besar dan dia mengaku adalah insinyur kehutanan. Nah, yang mengganggu pikiran saya adalah begini, dia seorang insinyur kehutanan, tapi kenapa ya melihat hutan di Kalimantan, di Raja Ampat dibabat habis-habisan ratusan ribu hektar, tapi kok diam aja ya? Apakah karena jurusannya teknologi kayu, jadi salah satu matkulnya mungkin pembabatan hutan? Atau mungkin ada alasan lainnya? Entahlah ya. Salam.